Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu guru hebat pada siang hari ini, di mana sudah bisa menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif di siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah SDN 2 Losari Kidul. Sebelum kita mulai acara yang pertama, yaitu membaca basmalah bersama-sama, semoga acaranya lancar sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kosim SPD. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama dan yang utama, marilah kita tetap panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya yang pertama adalah nikmat sehat. Tanpa nikmat sehat, tentunya kita tidak bisa kumpul di sini, duduk di sini, bareng di sini. Gimana kita? Itu karena apa? Nikmat sehat. Selain nikmat sehat, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tak kalah pentingnya nikmat sempat. Sehat atau orang sempat, tidak akan bakalan kita bisa duduk di sini. Misal dulu dia sehat, datang di sini tapi tidak sempat, ya, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Sholawat serta salam marilah kita tetap panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan nanti telah dijawab lagi kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini selaku kepala sekolah SDN 2 Losari itu mengucapkan terima kasih kepada ibu guru kita, yaitu Bu kita, yang berhasil mengikuti CGT sampai ini pada tahap berapa, Bu? Ini akhir modul, ya. Jadi perjalanan waktu dari Bu Ita ini sudah mau akhir. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Ita ini buat memotivasi kita semua, ya. Jadi jangan ada pikiran misalnya Bu Ita baik pintar, pintar lalu CGP, jangan, ya putus melihat. Iya, tapi kita berpacu, lah mengapa Bu Ita bisa, kita tidak bisa, ya nggak Bu Mimin?
Atau jangan merasa puas karena sudah PPG. Apa itu CGP? PPG. Jangan seperti itu. Ya. Tapi kalau Pak Warso, Pak Kosim itu sudah bukan waktunya, karena Pak Warso, Pak Kosim atau Ibu Fatimah itu sudah kepala 5. Ya, Bu Fatimah ya. Kepala 5 itu sudah tidak bisa itu untuk CGP, sudah ada luas. Ya. Atau juga Bu Silvi ya, Bu Silvi baru 50 tahun, ayo Bu Silvi berpacu. Mudah-mudahan Bu Silvi, Bu Bulan atau yang lainnya, ya sebentar lagi mau ya tes PPKK, ya gunakan momen ini sebaik mungkin, ya manfaatkan, jangan leha-leha. Karena apa? Kalau kita leha-leha tidak memanfaatkan momen yang penting ini, kapan lagi? Ya itu harapan kita semua. Nah, ini acara apa Bu? Diseminasi Bu? Diseminasi pemahaman budaya positif. Kalau mendengar kata positif, berarti alhamdulillah itu baik ya. Budaya positif berarti budaya yang baik-baik. Apalagi di dalamnya karakter nuansanya ada religius ya kawan saya. Sudah budaya positif, religius lagi, ya pasti indikatornya di sana. Nah, saya selaku kepala sekolah ini, ya saya tetap memotivasi kepada Bu Ita untuk supaya sukses tanpa ekses. Ya, itu harapan kita semua. Jadi Bu Ita kalau ada apa-apa minta bantuan kami di sini, insya Allah kita siap. Ya boleh Bapak Ibu. Paimon siap? Siap. Harus siap. Karena apa? Ini kan teman kita. Kalau teman kita sukses, otomatis ilmunya bisa ditularkan kepada kita semua. Ya. Jadi punten jangan dianggap ini sebagai beban. Ya, karena apa? Kalau sudah jaga beban, otomatis sudah pikiran kita itu ya pikiran yang jelek. Jadi harus ikut. Ya Bu Mimin ya. Bu Mimin jangan lupa ikut CGP. Iya. Jangan cuma merasa puas sudah PPG, ya, tapi ayo CGP ikut. Karena apa? CGP itu nanti kan bisa untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya ke kepala sekolah. Apalagi kita ini ya, itu sebentar lagi akan pensiun. Siapa lagi kalau yang menggantikan kalau bukan dari Bapak dan Ibu? Ya, seperti itu. Ya Bu Bulan ya, harus optimis. Iya. Ya Bu Silvia. Iya siap, harus siap. Ya kiranya dari saya cukup sekian, karena barangkali ini waktunya cuma 1 jam, kurang lebihnya cukup sekian, dan saya minta maaf barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Manusia pada hakikatnya tempatnya lupa, salah dan dosa. Ya, jadi jangan nggak merasa ini minta maaf lah ya Pak. Kalau tadi ada ucapan saya yang tidak disengaja atau gimana menurut Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kosim SPD yang sudah memberikan sambutannya. Gimana Bapak Ibu? Semangat ya untuk ikutin acara ini? Semangat. Terima kasih. Dalam kesempatan ini adalah diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya sendiri Fitriani Sagita
kebetulan masuk dalam calon guru penggerak angkatan 9. Acara diseminasi ini adalah wujud untuk mengikuti syarat di akhir modul 1.4 di mana harus menyelesaikan diseminasi budaya positif. Agenda kegiatan hari ini tadi yang pertama berdoa, kemudian yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga materi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir nanti adalah penutup. Dalam kegiatan ini tadi sudah kita awali dengan pembacaan basmalah ya Bapak Ibu. Nah, untuk sebelum kita masuk lebih dalam acara diseminasi ini, saya mempunyai sebuah gambar. Di situ ada seekor gajah di mana kakinya yang selalu terbelenggu oleh rantai. Gambar tersebut mempunyai arti dan makna yang sangat dalam. Tentunya Bapak Ibu bisa lihat, barangkali ada Bapak Ibu yang bisa memaknai gambar tersebut. Monggo silahkan. Biasanya gajah itu mulai dari kecil sudah terbelenggu kakinya ya Bapak Ibu oleh rantai. Silahkan, barangkali ada yang bisa memaknainya. Ibu Mimin, barangkali Ibu Mimin bisa maju ke depan boleh. Gajah itu sudah dirantai dari semenjak kecil. Jadi dalam diri gajah itu sudah ada keyakinan bahwa tidak bisa melepaskan rantainya, karena dari kecil sudah mencoba untuk melepaskan rantai yang membelenggu tapi tidak bisa. Jadi keyakinan itu tumbuh sampai gajah itu dewasa. Walaupun rantainya sudah diganti, tapi gajah itu diganti dengan tali yang tidak begitu kuat. Tapi karena dari kecil sudah mempunyai keyakinan bahwa kakinya terantai, jadi gajah itu tidak mencoba untuk melepaskan rantainya dari kakinya. Jadi maknanya itu keyakinan yang tertanam dari kecil sehingga sampai dewasa pun gajah itu tetap mempunyai keyakinan bahwa kakinya itu terbelenggu oleh rantai yang kuat. Jadi tidak mencoba untuk melepaskannya. Ya, terima kasih Ibu Mimin yang sudah mengungkapkan makna dari sebuah gambar. Ya, betul apa yang diungkapkan Ibu Mimin ya, Bapak Ibu. Kisah tentang seekor gajah dan rantai di kakinya itu bisa kita maknai bahwa di sini kita bisa belajar dari sebuah keyakinan. Keyakinan yang terbentuk oleh lingkungan dan akhirnya merasuk ke dalam diri kita. Begitupun sama dengan gajah. Pelan-pelan seiring berjalannya waktu, mulailah belajar mengubah diri. Keyakinan negatif mulai saya gantikan dengan keyakinan positif. Ketidakpercayaan berusaha diganti oleh kepercayaan terhadap diri ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar dari sebuah tadi gambar dari seekor gajah yang kakinya sudah terbelenggu sejak kecil. Sebetulnya seekor gajah itu ingin berkumpul dengan habitatnya begitu. Tapi karena sudah masuk ke dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa seekor gajah itu tidak bisa melepaskan diri karena
semuanya sudah dirangkai. Dan juga karena kebutuhan gajah itu sudah disediakan oleh pawangnya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita lihat kedua kaki kita. Rantai apa yang saat ini tengah membelenggunya? Apakah rantai pendidikan sehingga yakin tidak mampu meraih sesuatu, atau rantai kekayaan sehingga yakin tidak bisa berbagi, atau bahkan rantai kondisi tubuh sehingga merasa tidak bisa berbuat lebih banyak? Berapa kali kita mengekang harapan dan impian karena pemikiran kita sendiri yang terbatas? Apalagi menyalahkan orang atau situasi yang membuat kita tidak bisa mengembangkan diri. Jadi, mari lihat kedua kaki kita, perlahan lepaskan bila masih ada rantai yang menahannya. Awalnya langkah terasa pelan, setelahnya pasti kita bisa berlari kencang. Itu arti dari sebuah makna tentang cerita kaki gajah yang terbelenggu, ya Bapak Ibu. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama, melakukan pengimbasan positif tentang materi budaya positif kepada rekan sejawat guru SD Negeri 2 Losari Kidul. Kemudian tujuan kegiatan yang kedua itu adalah bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SD Negeri 2 Losari Kidul. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu konsep inti dari budaya positif. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ kita bisa lihat pelajar Pancasila itu apa saja. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global dan bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini ada sebuah permainan paradigma perubahan. Permainannya adalah cobalah buka. Ya, Bapak Ibu, di sini ada A dan B. Itu tugas A adalah mengepalkan salah satu tangannya. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, situ bayangkan. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan B adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Si B itu boleh membujuk dengan segala cara, atau menghardik, atau mengintimidasi, atau memarahi, atau bahkan menggoda dan menggelitiki. Ya, Bapak Ibu. Bahkan menawari A itu dengan uang agar si A bersedia membuka kepalan tangannya. Itu sebuah permainannya. Coba bayangkan A dan B. Monggo barangkali ada yang mau mempraktekkan. Si A siapa, si B siapa.
Nanti si Anya menawarkan sesuatu, entah uang, entah mau mengajak makan, atau kencan, boleh silakan. Itu bagaimana si B? Ayo, tawarkan boleh sama Bu Huzul barangkali? Ya, boleh. Ya, tangannya mengepal. Ya, Bu Huzul. Boleh silakan, nanti bapaknya mau gimana? Mau senang atau mau membujuk atau mau ngapain? Ya, boleh. Nanti bapaknya sebagai A ya. Langsung pegang apa itu? Boleh dibuka nggak Pak? Kenapa? Karena malu. Bukan Pak. Nggak boleh. Emang isinya apa sih? Seperti apa sih Pak? Barang yang berharga sekali. Seberharga apa emangnya? Seharga jiwaku, jiwaku yang sangat berharga. Tapi saya pengen lihat Pak, gimana dong? Ayo dong Pak, kamu so ganteng nih. Cie. Ya Pak, Bapak itu juga pengen lihat kan ya? Ayo Pak, dibuka. Pendiriannya ketat banget ya kalau ini ya. Imannya kuat. Berarti ini nggak boleh Pak, nggak boleh dilihatin. Dirayu apapun. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Barangkali kalau sama si syarat itu. Apa ya? Pertama Kayaknya memang nggak boleh dibuka nggak ini. boleh bukan lah, nggak boleh. Dengan syarat pun nggak boleh. Mana ini Bu Ita? Coba dikasih uang. Iya, kalau dikasih uang mau nggak Pak? Enggak. Diajak makan deh. Tapi ada yang marah ya Pak. Mau dibuka nggak nih Pak? Kasih syaratnya yang gampang. Tapi boleh diterima dengan cara Ibu Kusnul. Nggak boleh, nggak muhrim. Syaratnya apa ya? Ayo Pak. Syaratnya Ibu Kusnul harus Suruh apa? terlalu bintang. Berapa ya? Bu apa Bu? Minta rekan-rekan biar genggaman saya imannya terbuka. Buka. Diajak jalan-jalan ya Pak, mau nggak? Tuh, makan sate. Kalau capek emang nggak mau. Enggak, nggak mau Bu. Terus itu mau digenggam aja Pak, nggak mau dibuka? Boleh nanti dibuka, tetapi itu nanti harus menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya apa?
Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya mudah-mudahan saja. Apa? Pertama, apakah ibu itu bisa naik Naik apa? motor sendiri? Bisa dong. Itu sarannya yang paling mudah aja lah. Cuma itu? Iya, tidak. Bisa dong, Pak. Naik motor bisa, jalan kaki pun bisa. Naik mobil juga bisa, tapi di belakang. Nggak di dalam, tapi di belakang, kursi belakang, Bu. Nggak bisa nyetir sendiri. Pak, iya. Isinya apa itu? Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Warso dan Ibu Husnul. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, itu tadi kita bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kesimpulannya adalah pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan pun tidak akan terbuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita, untuk membuka kepalan tangan kita, juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi, semua keputusan itu ada pada kontrol kita masing-masing. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, arti dari sebuah permainan tadi. Nah, di sini ada sebuah teori kontrol oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan sebuah karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak dan untuk memaksa. Yang teori terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini ada sebuah untuk mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Kemudian stimulus respon yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu bisa dilihat sebagai suatu kesalahan dan orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir dari stimulus respon itu adalah model berpikir menang atau kalah. Tetapi dengan pendekatan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku juga memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Dan yang terakhir dari teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang, bukan lagi menang kalah. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Kemudian, disiplin positif itu adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk sebuah karakter yang positif. Disiplin positif juga dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif itu sangat baik sekali jika kita diterapkan di sekolah kita masing-masing. Tentunya tidak lepas dari kolaborasi antar semua warga yang ada di sekolah. Ini diambil dari sebuah kutipan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk merintah diri sendiri. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bisa Ibu Bapak lihat contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Yang pertama adalah contoh profil pelajar Pancasila. Itu contohnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Contoh lain dari nilai kebajikan itu dari IBO Primary Program. Itu diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir contoh nilai kebajikannya itu dari keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama itu adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ini yang selanjutnya adalah contoh-contoh penerapan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Bisa seperti sholat duha bersama, kemudian sebelum masuk kelas itu bersalaman, berbaris di depan, kemudian setiap hari Jumat itu juga seperti yang sudah kita lakukan adalah ngaji bersama literasi surat-surat pendek ya. Kemudian ada lagi upacara bendera. Dan juga salaman bisa juga diterapkan, mungkin nantinya kita salaman di depan gerbang itu mungkin nanti bisa dilakukan
lakukan Bapak Ibu. Ya, itu sebagai wujud contoh penerapan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Itu sangat baik sekali jika kita terapkan betul-betul di sekolah kita. Maka akan mendidik sebuah karakter anak didik kita yang baik. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu adalah salah satu motivasi eksternal. Berarti motivasi dari luar anak didik kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah contoh dari motivasi eksternal juga. Yang terakhir, itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal atau yang tadi sudah dipaparkan, yaitu tujuan disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah hukuman oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini oleh Alfie Cohen pada tahun 1993. Itu nantinya pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu bisa menurunkan dari suatu kualitas karakter anak didik nantinya. Dan juga penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kenapa begitu? Karena nantinya anak itu tujuannya hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan juga akan mengurangi motivasi intrinsik dari anak didik kita. Kita juga biasanya begitu ya Bapak Ibu, untuk memotivasi anak didik kita, kita akan menjanjikan sebuah penghargaan, misalnya akan diberikan sesuatu begitu ya biasanya ya Bapak Ibu. Ya. Di sini kemudian adalah bentuk program kebajikan, apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir adalah fokus pada sebuah proses. Di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu misalnya pembuka. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada lagi pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah sebuah kepedulian. Dan situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir contoh pembukanya itu terima kasih untuk apa?
mengalihkannya rasa tanggung jawabmu. Dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu ya. Kayaknya Bapak Ibu perlu deh ice breaking supaya gak ngantuk ya. Boleh ya Bapak Ibu kita ice breaking dulu? Iya boleh. Kayaknya cocok banget nih nanti Pak Warsonya instruktur di depan. Kita senam ya Pak Warso. Boleh nanti bikin senam HP atau smartphone. Boleh. Ayo Bapak Ibu berdiri dulu supaya semangat ya. Anak semangatnya nih. Boleh, ayo berdiri. Boleh ya Bapak Ibu ya, supaya nggak ngantuk. Kita senam dulu bersama. Ya. Boleh Pak Warso. Senam siang ini ya Pak Warso. Meninggalkan SKJ dan beralih ke senam ponsel. Bukan lagi senam SKJ. Jalan di tempat 8 kali 1. Yo, akan. Iya Pak. Kan sekarang tidak lepas dari HP. Ayo, 1. Selfie ya, itu biasa dimakan. Ya, sosial bensin. Ya itu tadi ada Ibu. Senam ini sudah terlepas dari keseharian kita ya. Kalau itu smartphone sangat penting sekali. Sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya yaitu sebuah keyakinan kelas. Pernah dengar ya Bapak Ibu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu pernah dengar Ibu? Sama saja dengan kita membuat sebuah peraturan. Peraturan kelas itu adalah sebuah keyakinan kelas. Tetapi nanti jika sudah membuat keyakinan kelas itu harus diyakini betul-betul oleh anak didik kita. Mengapa keyakinan kelas itu bukan sebuah peraturan kelas? Ya, itu sebetulnya berbeda ya. Kalau keyakinan kelas nantinya itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang ngobrol di kelas. Itu sebetulnya boleh, tinggal kita menggunakan kalimat positifnya. Belajarlah dengan tenang, seperti itu misalnya. Ya,
Kemudian tidak boleh membawa HP di kelas. Ibu bisa menggunakan kalimat yang lebih positifnya. Misalnya, mari kita gunakan HP di saat pembelajaran. Misalnya boleh seperti itu. Jadi di saat pembelajarannya saja. Itu bisa ya Bu, tapi tinggal diganti dengan kalimat positif. Ya. Terus apalagi misalnya Bapak Ibu? Iya, jangan mencoret-coret tembok. Nanti bisa Ibu jadikan dengan kalimat yang lebih positif. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Ya, tidak boleh terlambat. Dijadikanlah kalimat positif. Disiplin waktu. Itu. Dilarang bercanda, tidak boleh. Terus jadi kalimat positifnya apa begini? Misalnya belajar dengan tertib, misalnya begitu ya. Iya, belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kemudian, mengapa kita memiliki tentang peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di situ nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak, akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian ya Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya agar mereka tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa memahami tujuannya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas masing-masing yang kalimatnya di mana mudah diingat oleh anak-anak. Tidak perlu panjang-panjang. Dan Bapak Ibu bisa meminta anak-anak tersebut nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas itu harus betul-betul diyakini oleh anak didik Bapak Ibu di kelas. Keyakinan itu pun bisa dibuat sesama untuk sekolah, kemudian untuk teman-teman guru pun seperti itu. Bisa Bapak Ibu terapkan di kelas dalam membuat sebuah keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dan keyakinan kelas sebenarnya tidak bisa terlalu banyak ya Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selama ini kita membuat peraturan itu sangat panjang ya kalimatnya. Jadi kita buat yang pendek saja dan kata-katanya yang positif dan mudah diingat oleh anak. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti begini Bapak Ibu, kita bisa membuat keyakinan kelas itu di kelas dengan memberikan sticky note misalnya. Anak-anak
kalian bisa membuat keyakinan kelas berdasarkan keyakinan kalian sendiri. Nah, setelah anak itu menuliskan, silahkan pasang di depan. Untuk membuatnya itu nanti disortir oleh Bapak Ibu di kelas. Ya, seperti itu. Jadi bukan anak yang membuat, tetapi nanti kalimatnya itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu wali kelasnya. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas kita perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Di sini misalnya hormat. Kata hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini adalah kalimat yang membantu anak-anak akan mudah mengingatnya. Kemudian misalnya bekerja, itu bekerja memaknainya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah digunakan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, seperti tadi awal dari cerita gambar gajah, itu ada kebutuhan dasar manusia. Seperti gajah pun memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kebebasan, serta yang terakhir adalah kesenangan. Bertahan hidup itu apa saja kebutuhannya? Atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan itu diantaranya adalah untuk mencapai sebuah kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, itu kebutuhan dasar dari kebebasan. Misalnya kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan itu misalnya kesenangan, bermain, dan tertawa. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan diri sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini yang pertama bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah,
bisa menempati salah satu dari posisi kontrol tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang dianjurkan yang lebih utama itu adalah sebagai manajer. Manajer itu nantinya kita bisa menemukan sebuah solusi kepada anak. Posisi kontrol guru itu sebagai pengukur, misalnya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Itu sebagai pengukur. Kemudian posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Dan posisi yang ketiga itu memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid, atau bisa juga sebagai teman. Posisi Bapak Ibu di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha atau berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, yang paling baik itu adalah manajer. Posisi di mana guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi pada permasalahannya sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu nanti pada posisi kontrol yang mana yang diinginkan Bapak Ibu. Tetapi yang lebih baik itu adalah silakan Bapak Ibu menempatkan posisi kontrol sebagai manajer kepada anak. Gitu. Nah, konsekuensinya seperti ini. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan itu yang terakhir adalah dengan cara restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan murid-murid kita. Proses menciptakan komunikasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dibuatnya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam menyelesaikan masalah dengan siswa itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini misalnya contoh dari penerapan kontrol guru kasus terlambat masuk kelas. Ya, misalnya nih Bapak Ibu mempersilakan murid berdiri di depan sampai selesai. Biasanya sering ya dilakukan seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, dengan kata-kata tersebut, maka anak akan merasa bersalah. Jadi posisi bapak ibu nanti membuat merasa bersalah. Nah, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu jika posisi ibu sebagai teman. Dan yang selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah belajar selesai, kamu jangan istirahat dulu. Buat catatan yang tadi kamu tertinggal. Itu sering sekali. Saya juga pernah melakukan itu. Ya. Nah, ini adalah posisi yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Nah itu jadi kan anak tidak pernah merasa bersalah, kemudian kita tidak pernah memukul, ya Bapak Ibu. Nah ini contoh dari sebuah cerita posisi pemukul. Silakan Bapak Ibu menyimak videonya.
Ya, itu tadi posisi kontrol ya, contoh dari video. Silahkan Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas masing-masing mau posisi kontrol yang mana. Atau mengumpul atau menghukum. Ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Posisi kontrol manakah aku? Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sini penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kata-kata ini sering mungkin ya, saya juga pernah melakukannya kepada anak. Mudah-mudahan dengan setelah ini kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian posisi pemantau, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, studi kasusnya mungkin seperti ini. Nah, di sini adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Upaya mendisiplinkan siswa dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang berdasarkan pada keyakinan kelas. Itu yang pertama, itu nantinya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu contoh biar lebih jelasnya menggunakan contoh video saja. Ini contoh segitiga restitusi. Lanjut maksud ke Pak Bantal. Banyak orang ada yang berbaik, salah.
Itu tadi contoh penerapan restitusi di kelas jika kita dalam memberikan masalah kepada anak-anaknya Bapak Ibu. Nah, dan dari sebelum saya tutup rangkaian ini, mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita sendiri, buat Bapak Ibu, kemudian yang secara umum adalah buat sekolah kita. Sebelumnya saya ingin minta umpan baliknya atau refleksinya dari Bapak Ibu, salah satu atau salah dua, untuk memberikan umpan baliknya atau refleksi. Silakan barangkali Bu Siti, Pak Sok, ayo, Ibu, ayo Bu Nini. Iya, tanggapan boleh, tanggapan saja boleh untuk diri Bapak Ibu sendiri dan untuk sekolah dan buat saya. Iya, tidak boleh sangat. Setelah saya amati dan saya cermati, memang program ini sangat baik sekali dan saya terkesan tadi yang ada 4 atau 5 ya. Dulu sebagai pemantau, sebagai teman, terus sebagai manajer, terus apa lagi Bu? Penghukum, terus iya. Nah, dari yang kelima itu kalau menurut pandangan Bu Ita itu katanya yang manajer itu yang paling baik. Tapi kalau menurut ibu-ibu yang lain kira-kira sependapat tidak dengan Bu Ita? Ya, itu atau barangkali mungkin disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing guru. Contoh Bapak Bulan, kalau saya pendapat saya kayaknya sebagai teman yang lebih baik. Karena apa? Satu, siswa tidak merasa bersalah, ya artinya siswa bebas tanpa ada tembok penghalang untuk kita berkomunikasi, untuk bisa kita memecahkan dari apa-apa yang dialaminya selama kegiatan belajar mengajar yang di sekolah. Jadi saya ini kira-kira tadi Bu Ita menjawabnya sebagai manajer ya. Itu alasannya apa Bu? Terus seperti itu menurut tanggapan saya. Atau dari teman-teman yang lain bisa menanggapi? Iya, maksudnya kalau menurut saya sebagai teman, iya. Dari kelasnya dulu masih kelas Oh, memberi karakter berbeda-beda ya. kelas rendah itu bisa mungkin dengan cara sebagai teman kalau di kelas rendah. Tapi kalau di kelas tinggi sepertinya di zamannya sekarang ya tahu sendiri ya Pak. Mungkin dilihatnya dari jenjang tambahan itu saja. Kalau SD ya SD lebih ke teman ya. Jadi kalau menurut Bulan itu disesuaikan dengan jenjang anak Bulan. Kalau jenjang anak kita sekolah yang rendah berarti itu mungkin cocoknya Bu ya. Atau gimana Bu? Iya. Terus seperti itu Bu ya. Jadi di sini Bu Ita jangan istilahnya menetapkan bahwa inilah yang cocok Bu sebagai manajer. Kiranya dari saya sekian, saya kira saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya dan juga dukungan. Ya, mungkin nanti dalam posisi kontrol silahkan Bapak Ibu nyamannya di posisi yang mana. Tetapi nanti jangan sampai membuat anak itu merasa duluan. Yang penting itu, ya. Boleh silakan Bapak sebagai teman atau juga sebagai manajer. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu. Sebelum ditutup, mari kita baca hamdalah. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, tetap jaga kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berarti sama saja dengan kita membuat sebuah peraturan. Ya, di masing-masing kelas itu harus mempunyai keyakinan kelas. Ya, anak-anak ya? Iya. Dan keyakinan kelas itu nantinya harus kita yakini dan kita laksanakan secara tanggung jawab. Nah, nanti keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata dilarang atau jangan. Ya, misalnya seperti itu. Tidak boleh. Nah, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Tapi nanti harus dengan kata yang positif. Ya. Nah, setelah itu nanti keyakinan yang sudah kalian buat harus diyakini dan harus dilaksanakan betul-betul. Ya. Jika nanti kalian sehari-hari di kelas tidak mematuhi keyakinan kelas, berarti tandanya kalian tidak meyakini, ya enggak? Iya. Nah, nanti akan ibu bagikan sticky note ini, masing-masing menuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian yakini dengan kata-kata yang mudah diingat, ya. Misalnya tadi tidak boleh datang terlambat, itu sebetulnya boleh, tetapi tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Kalian rubah, berarti disiplin waktu. Seperti itu ya? Iya. Nah, ibu bagikan sticky note ini, nanti kalian isi. Boleh nanti dikasih nama, boleh. Di sticky note ininya dikasih nama. Ya, ibu ingin tahu. Ya, yang sudah dapat boleh langsung ditulis di sticky note-nya. Ya, boleh satu saja. Ya, tulis.
Yo, boleh duduk. Ya, yang sudah duduk agak. Ya. Ya, sudah. Nah, ini akan Ibu pilih. Jika ada yang sama, Ibu ambil salah satunya saja. Disiplin waktu bisa? Bisa di sini ya, Ibu tempel di sini. Waktu. Saling menghormati dan menyayangi. Bisa ya? Bisa. Kemudian jujur dan mandiri. Bisa? Bisa. Kemudian sopan santun dan berakhlak mulia. Bisa. Jujur dan mandiri sudah. Sopan santun. Menaati peraturan kelas. Bisa ya? Karena ini menjadi kalimat yang positif. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saling menghormati dan menyayangi sudah. Oh, dilarang terlambat tidak boleh ya? Kemudian saling peduli, boleh? Boleh. Jujur dan mandiri tadi sudah ya? Ya. Kemudian ini menjaga kebersihan. Ya, bisa. Nah, ini berarti sama semua. Nah, Ibu ambil 8 ya. 8, 7. Ya. 7. Ya, 7. Nih, sudah Ibu pilih ada 7 keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya. Di sini Ibu bacakan. Keyakinan kelas untuk kelas 6 itu yang pertama adalah disiplin waktu. Kemudian menaati peraturan kelas. Ya. Selanjutnya saling peduli terhadap teman. Dan saling menghormati dan menyayangi. Dan juga jujur dan mandiri. Sopan santun dan berakhlak mulia. Serta yang terakhir keyakinan kelas di kelas 6 yaitu menjaga kebersihan. Ya, setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Terima kasih. Dan nanti kalian harus menjalankan secara tanggung jawab dan secara terus menerus dilakukan. Ya, siap ya? Siap. Nah, karena sudah sepakat, Ibu minta kamu nanti menandatangani kesepakatan yang kamu buat. Ya? Siap ya? Siap. So, yang pertama boleh ke sini bawa pulpen, nama dan tanda tangan. So, sini mulai dari Najwa dulu. Ini tulis nama dan tanda tangan. Ini yang tulis nama kamu.
Terima kasih Nazba. Kemudian selanjutnya ya Akil, Cinta, nanti habis ini ya nama kamu terus tanda tangan. Cinta, Bagas, ya Bagas. Terus habis ini Dwi ya. Harus menandatangani kesepakatannya. Ayo Dwi, mana pulpennya? Di sini, nama Dwi. Dwi terus tanda tangan. Dibyo. Ayo Dibyo. Ya, Ainisa. Sini ya. Fatima. Pandu. Terus Sapayunda boleh ke sini. Ya, sudah. Terima kasih ya. Nah, ini adalah hasil kesepakatan yang kamu lakukan dan kamu sudah menandatangani. Dengan begitu kalian harus konsisten menjalani keyakinan siap ya? Siap. Itu tadi tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Terima kasih ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya.